Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Songgoriti Wisma Flamboyan Villa Putih. Kita lanjutkan sharing-sharingnya. Nah, kalau tadi kita bagikan teknik memilih metode terapi, untuk saat ini selanjutnya kita masuk ke penanganan kasus. Nah, penanganan kasus keluhan. Nah, untuk hari ini akan saya berikan, kita sharingkan adalah penanganan kasus keluhan asam lambung atau GERD atau psikomatis. Nah, mengapa kok asam lambung yang kita ambil? Karena dari sekian banyak keluhan, asam lambung banyak memakan korban, banyak yang menderita keluhan asam lambung, baik yang berat maupun yang ringan. Nah, berbagai macam keluhan juga berangkat dari lambung, yang lemah. Karena terkait asam lambung sudah pasti terkait dengan lambungnya sebagai organ berungganya, organ padatnya, dan limpanya sebagai organ berungganya. Nah, sebagai pasangannya limpa dan lambung. Nah, ketika berbicara asam lambung, maka kita menganalisanya dari 3 sisi. Sisi pertama dari pola makan. Bagi mereka yang menderita asam lambung, harus cek pola makan, ya, perbaiki pola makan, itu yang utama. Karena banyak kasus ketika sudah diterapi betul, herbalnya betul, pola makannya salah, akhirnya sudah enak balik lagi, terus seperti itu tidak akan selesai. Nah, terkait pola makan yang sudah pasti sesuai dengan diagnosa lidah sebagaimana yang kita sampaikan, di mana kebanyakan limpa lambung kasusnya lidahnya berwarna putih, berwarna pucat, ada selaput putih tipis. Nah, selain makanan yang sifatnya dingin, untuk penderita asam lambung harus menghindari satu makanan yang rasanya asam atau kecut. Yang kedua, pedas. Yang ketiga adalah fermentasi. Yang keempat adalah beralkohol ataupun bersoda. Nah, itu yang harus diperhatikan selain makanan-makanan yang lainnya yang sifatnya dingin, yang sifatnya lembab. Nah, kalau yang kecut, yang asam sudah jelas, ya, yang kecut, asam sudah jelas. Kalau fermentasi, nah, fermentasi juga termasuk yang harus dihindari. Fermentasi, misalnya segala macam tape, baik tape singkong, tape beras, nah, itu harus kita jaga. Tape ketan utamanya itu harus kita jaga, termasuk olahannya dari fermentasian. Misalnya seperti ada kue yang dari tape, bahan tape, raw tape kalau tidak salah itu namanya, itu ada kecutnya juga. Nah, itu. Terus yang kedua, termasuk segala macam fermentasian adalah lebih utama probiotik, atau lebih dikenal ada juga yang menyebut ekoenzim. Nah, ekoenzim yang bisa dikonsumsi tapi harus tetap hati-hati. Nah, itu terkait dengan makanan yang sifatnya fermentasi. Nah, selain makanan, yang harus utama yang harus diperhatikan adalah dari sisi psikisnya. Nah, karena asam lambung juga terkait dengan sisi psikisnya. Nah, sisi psikisnya yang harus dihindari adalah sedih secara berlebihan, ketakutan secara berlebihan,
merasa tertekan, terbebani secara berlebihan, karena itu nanti akan jadi pemicu makin parahnya keluhan terkait dengan lambung. Nah, kalau berbicara tentang sedih, berbicara tentang takut, berbicara tentang tekanan, nah, semua orang pasti memiliki rasa takut, semua orang pasti memiliki rasa khawatir, rasa cemas. Nah, cuma menjadi masalah ketika cemas itu berlebihan. Nah, justru kalau tidak punya rasa takut, tidak punya rasa cemas, itu malah bahaya. Karena kita tidak akan takut melakukan kesalahan, tidak akan cemas ketika telah melakukan kesalahan, sehingga kita merasa benar terus. Nah, dari sini takut yang berlebihan, cemas yang berlebihan nanti akan memperparah keluhan. Nah, bagaimana caranya? Letakkan semua pada posisinya. Kapan saatnya cemas? Kapan saatnya khawatir? Kapan saatnya santai? Nah, bahasa gampangnya begini. Ketika kita mau minum, maka kita akan mengambil gelas. Nah, ketika haus kita minum, gelas itu nanti kita taruh di mana? Ketika gelas itu kita bawa, kita masukkan saku, kita bawa kemana-mana. Nah, kecemasan itu akan kurang lebihnya seperti itu ketika senantiasa dipikir berlebihan. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya ketika kita minum, gelasnya selesai kita taruh di meja. Setelah itu kita tinggal tidak usah dipikir gelasnya. Apakah sudah dicuci apa belum? Apakah nanti pecah apa tidak? Biarin saja. Karena ketika nanti kita ingat itu, nanti berarti kita masih belum bisa menempatkan rasa cemas, rasa khawatir itu pada tempatnya. Nah, rasa cemas, khawatir berlebihan. Nah, setelah itu baru dari psikisnya sudah, dari sisi pola makannya sudah, dari sisi herbalnya. Nah, dari sisi herbalnya. Nah, untuk herbal kita harus hati-hati terkait herbal. Jangan sembarangan minum herbal. Nah, jangan sembarangan minum herbal karena herbal yang betul yang dibutuhkan nanti akan menguatkan, tapi ketika tidak tepat akan melemahkan. Sebagaimana kita bahas di video sebelumnya, tips cara memilih herbal. Nah, untuk terkait herbal kita harus tahu komposisinya bagaimana. Nah, jangan sampai tidak tahu komposisinya, wis cuma mengikuti katanya orang ini herbal bagus. Nah, untuk keluhan ini akhirnya kita makan, kita minum, setelah itu bukannya tambah enak, tambah parah. Tuh. Ciri-ciri dari asam lambung, lambung yang lemah. Nah, ketika lambung lemah nanti bisa melemahkan organ yang lainnya. Paru-parunya bisa, ginjalnya bisa, livernya bisa, jantungnya bisa, hanya karena lambungnya yang lemah. Maka ketika kita minum herbal yang bilangnya memperbaiki lambung, taunya melemahkan paru-paru, melemahkan ginjal, lah itu nanti yang harus kita hindari, yang harus kita jaga. Nah, itu yang terkait dengan herbal, harus tahu komposisinya. Nah, kalau tidak tahu bagaimana? Konsultasikan dengan mereka yang tahu. Jangan sampai kita menjadikan tubuh kita sebagai uji coba. Nah, sebagai uji coba apa kata orang. Nah, jangan menjadikan tubuh kita sebagai alat uji coba produk-produk orang lain yang kita tidak tahu keilmuannya, kita tidak tahu dari keamanannya, dari herbal, dari komposisinya. Karena tubuh yang sehat saja ketika dijadikan uji coba bisa sakit, apalagi tubuh yang bermasalah, tubuh yang ada keluhan. Ketika nanti dibuat sebagai uji coba, insya Allah nanti akan memperparah keluhan. Nah, selain herbal keluhan,
selain juga dari sisi psikisnya, dari makanannya. Nah, dari makanannya terkait terkait penanganan dari sisi psikisnya ya. Orang yang punya keluhan asam lambung bisa diurai dengan metode ruqyah syariah. Nah, kemarin sudah kita singgung masalah ruqyah syariah. Nah, ini adalah aplikasinya bagaimana mengatasi masalah psikisnya asam lambung GERD dengan ruqyah syariah. Nah, terkait ruqyah syariah nanti akan kita bahas khusus karena memang perlu pembahasan sehingga nanti tidak akan salah paham, karena niatnya betul mencari ruqyah, tapi ketika jatuh dalam ruqyah yang sifatnya syirkiyah yang mengandung kesyirikan, nanti malah akan mencelakakan, mengorbankan akidah tauhid kita. Karena untuk saat ini banyak praktek-praktek ya, praktek-praktek baik yang perdukunan, yang berkedok ruqyah, atau praktek ruqyah ternyata menyelisih syariah. Lah, ini yang harus kita luruskan, yang harus kita sampaikan. Nah, mungkin hanya ini yang perlu kita sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah nanti kita akan bahas ruqyah syariah, walaupun sudah banyak yang membahas, namun bagaimana kita mengupas, bagaimana kita menyampaikan, insya Allah nanti beda suasana, beda yang menyampaikan, juga nanti beda ceritanya. Mungkin dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik subscribe and like, jangan lupa bagikan sehingga kita bisa membuat video-video berikutnya yang lebih bermanfaat.